Ahsanti wa ahsanallahu ilaik. Kurang apa enggak ibu-ibu? Kurang kan? Apa kita suruh tambah aja? Orang-orang masih kepengen dengerin itu. Tuh, orang jauh. Ini, alhamdulillah. Karena tamunya hanya berkenan segitu, ya kita sebagai tuan rumah terima aja, ya. Kan adabnya katanya kita itu tuan rumah sama tamu itu tamu seperti layaknya raja. Rajanya bilang segitu aja, kita terima, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah yang datang hari ini jauh-jauh ke sini, semua langkahnya kita doain Ustaz Muna biar dibalas sama Allah dan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah muliakan hidupnya, Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita kesempatan bisa kehadiran dia lagi insyaallah di tempat ini di lain kesempatan. Mudah-mudahan Ustaz Muna kalau datang ke Jakarta mampirin kita. Ya, datang lagi. Pokoknya majelis ini setiap Selasa. Majelis ini setiap Selasa. Kalau ibu-ibu udah sering ketemu anak ibu-ibu ya, bosan nggak? Oh nggak ya, kirain no. Kirain bosan ibu. Aduh saya baru mau istirahat nih. Nggak jadi deh istirahat ya. Alhamdulillah. Nasihat yang singkat namun padat menyadarkan kepada kita bahwa memang hakikatnya kita ini adalah hamba-hambanya Allah yang memang sejatinya selalu tetap terus merendah, wabil khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita itu seringkali berucap dengan surat Al-Fatihah, namun jarang dari kita memahami betul-betul makna yang tersirat dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Meskipun di dalam surat Al-Fatihah itu maknanya kurang lebih kita faham, kita betul faham dengan arti yang tertulis, tapi sejatinya kunci diterimanya sholat adalah saat bacaan surat Al-Fatihah kita benar. Dan kunci kekhusyuan sholat kita juga diterima sama Allah itu terletak pada bagaimana khusyuknya kita di dalam sholat dalam saat kita baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada 2 ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surat ini ada kalimat yang mana kita mengutarakan kepada Allah, Iyyaka na'budu. Kita nih namanya orang hidup Bu, sadar kan kalau kita nih banyak kekurangan, kita banyak kesalahan, kita seringkali lalai. Banyaklah hal-hal yang kita masih sangat-sangat butuh daripada tuntunan. Tapi kita kepengen ibadah kita ini benar, ibadah kita ini sesuai dengan yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk kita. Itulah mengapa ibu-ibu semua hari ini hadir di sini. Bukan cuma mau datang baca hadroh, tapi juga tentunya kita mau menimba ilmu. Kita mau menimba ilmu. Buat apa nimba ilmu? Biar kita ibadahnya benar. Karena kita diciptain buat ibadah. Saat kita berucap, katanya waktu kita baca surat Al-Fatihah, waktu kita ngomong Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hati kita nggak boleh lepas dari Allah yang kita sembah. Karena kalau seandainya kita bilang Iyyaka na'budu tapi ternyata pikiran kita umpamanya sama dompet, sama handphone, ataupun yang lain-lainnya yang terbesit di dalam sholat kita, maka kita ibaratnya sedang beribadah menghamba kepada yang diingat itu. Berarti kalau kamu ingatnya dompet, kamu menghambakan dirimu pada dompet. Jadi kalau kamu ingatnya sama handphone, kamu menghambakan dirimu pada handphone. Kalau kamu ingatnya sama apapun itu, berarti kamu menghambakan dirimu pada yang kamu ingat. Tapi kalau kamu ingatnya sama Allah,
Kita diperintahkan sama Allah beribadah, namun kita kepengen ibadah kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya Rabb, hanya kepadamu kami menghamba, tapi bagaimana kami bisa menghamba dengan sebaik-baiknya penghambaan kalau Engkau tidak menolongku ya Allah? Bagaimana aku bisa lepaskan diriku dari dosa kalau Engkau tidak menolongku ya Allah? Bagaimana aku bisa sholat dengan sebaik-baiknya sholat jika Kau tidak menolongku ya Allah? Bagaimana aku bisa bersedekah dengan sebaik-baiknya sedekah jika Kau tidak menolongku ya Allah? Maka hakikatnya menghambakan diri dengan meyakini kemampuan diri sendiri salah. Karena kita harus menghambakan diri kepada Allah dan juga menyerahkan pertolongannya juga dari Allah. Jadi kalau kita sholat atau kita ibadah atau kita melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, hakikatnya kita harus sadar, nih kalau bukan Allah yang tolong, kita nggak bakal bisa ngerjain ini semua. Nih kalau bukan Allah yang tolong kita hari ini bisa hadir hadrah, nggak ada satupun dari kita yang bisa hadir hadrah. Kalau bukan karena Allah yang tolong kita bangun di waktu malam buat sholat subuh, kita nggak ada yang bisa bangun malam, bangun subuh. Kalau bukan karena Allah yang mau kita terus belajar begini tanpa pertolongannya, nggak ada satupun dari kita yang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah jika bukan karena bantuan Allah. Jadi ingat Bu, makna at-tawadhu, ngerendahin diri kita di hadapan Allah, itu bukan soal bagaimana kepala kita nunduk, tapi yang lebih tepatnya lagi adalah bagaimana kita merasa bahwa diri kita ini adalah seorang hamba dan Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta, Dia adalah yang memberikan kita segalanya. Tanpa pertolongannya kita bukanlah siapa-siapa. Ya, begitu juga dalam sholat. Ingat, waktu sholat tuh kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan di dalam hati kita, ya Rabb, aku ingin menghamba kepadamu dengan sebaik-baiknya penghambaan. Aku pengen sholat dengan sholatnya para wali. Hadirkan dalam hati kita, aku pengen menyuguhkan ibadahku dengan sebaik-baiknya suguhan di hadapanmu. Namun aku juga butuh bantuanmu ya Allah, karena aku hanyalah manusia. Kalau Kau tidak tolong aku lepas dari maksiat, maka aku juga akan sulit melepaskan diriku dari maksiat. Jika kalau bukan Engkau ya Rabb yang membuat aku mudah untuk bergerak mengerjakan sholat ini, maka niscaya aku pun tak akan sanggup mengerjakan sholat ini. Kita butuh pertolongan Allah. Dan saat kita meminta tolong, di situ kita sadar, oh betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba. Bahkan kita dalam ibadah yang kelihatannya kita yang ngerjain, hakikatnya itu kalau bukan pertolongan Allah, enggak satupun dari kita yang bisa apa? Mengerjakan ibadah tersebut. Jadi ini ibadah dengan kita merendahkan diri itu adalah bagian daripada kesempurnaan ibadah itu sendiri. Maka kalau ada orang bilang, kalau kamu, afwan, ulama bilang, kalau kamu masih diberikan kemudahan untuk berdoa, itu artinya Allah mau mengijabah doamu. Kenapa lisanmu tergerak untuk berdoa? Kenapa hatimu tergerak ingin meminta? Artinya yang kau sedang pinta itu adalah Allah yang menggerakkan kau untuk meminta agar Dia mudah mengabulkan permintaan. Ya, nikmat kan doa aja nikmat. Baca hadrah nikmat enggak? Nikmat. Allah berarti yang mau kita mengucapkan doa-doa itu karena Allah mau mengabulkan doa kita. Semua itu kalau bukan karena bantuan Allah, enggak ada yang terjadi dari seluruh ibadah kita yang kita buat. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita dan bimbing kita. Dari sirnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang kita baca hadrahnya setiap saat, kita mau dapat berkah. Berkah dari apa? Berkah dari kedekatannya pada Nabi, berkah dari kedekatannya pada Allah. Kedudukannya enggak digapai hanya karena dia malas-malasan di rumah, hanya karena dia duduk-duduk santai di rumah,
atau hanya karena dia punya ilmu yang sedikit? Tidak. Tapi ibu kebayang nggak kalau coba kita mikir, mijitin kuda tuh, mijitin orang aja pegel apalagi mijitin kuda. Betul nggak? Ibu disuruh mijit capek nggak? Mijitin kaki orang. Suami kek yang minta pijitin, pegel nggak tangan? Pegel. Segitu aja suami rasanya pengen. Kalau bisa nggak mau kita pijitin. Kalau bisa ya Allah panggil tukang urut, nih tangan udah capek banget gitu ya. Padahal ibadah kan? Ibadah nggak? Mijitin dia ibadah nggak? Ibadah. Itu sarana ibadah sebetulnya. Tapi kita berat ngerjainnya, pegel. Karena memang kita nganggap ngurut. Ngurut gitu. Tapi lihat Syekh Ahmad Basaudan, bukan tolak ukurnya bukan soal ngurut siapanya, tapi perbuatannya. Yang dia cari adalah hasil dari yang dia buat. Dia nggak lihat amalnya apa tuh, mijit kuda nggak apa-apa kalau di situ adanya rahmat, kalau di situ adanya ganjaran dari Allah, kalau di situ adanya nikmat dari Allah, kalau di situ gara-gara ini saya jadi cinta kepada zuriat Rasul, menunjukkan cinta saya, nggak apa-apa. Dia nggak nganggap dirinya rendah, dia tidak menganggap dirinya hina gara-gara mijitin kuda, karena dia melihat ada sesuatu yang lebih besar. Mijitin kuda malam-malam, kita jangan malam, siang aja ibu saya suruh mijitin kucing, mau nggak? Mau nggak? Kucing, ibu datang ke rumah saya, kucing saya ada banyak tuh, ibu pijitin, mau nggak? Mau nggak? Mau. Oh, ini berarti masuk ilmunya ini. Ini berarti mau jadi calon-calonnya Syekh Ahmad Basaudan ini, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini berarti nih, calon-calon penerusnya. Tapi saya nyuruh pijitinnya kucing bu, kucing kecil, kelihatannya cuman kecil kucing. Syekh Abdullah Basaudan, ibu pernah berdiri sebelah kuda nggak? Pernah nggak? Saya nanya loh serius, pernah nggak berdiri sebelah kuda? Ibu tahu satu pahanya kuda segede apa? Kebayang tuh mijitinnya gimana? Tapi dia nggak peduli. Mau nih kuda berasa nggak berasa, mau nih kuda ngerasain nikmat atau enggak, yang penting jalanin aja. Orang kan gitu mikirnya, pijitin aja, yang penting ridho. Tapi apa yang dibalas sama Rasulullah SAW? Gak ada satu perbuatan yang kamu lakukan tujuannya baik kecuali selalu mendatangkan hasilnya yang jauh lebih baik. Mijitinnya kuda, balasannya? Balasannya? Mimpi Rasulullah, didatangin Rasulullah. Kalau ada dari kita tahu mijitin kuda bikin Rasulullah datang, mau gak kita mijitin kuda rame-rame? Bayangin. Tapi emang yang namanya kebaikan itu selalu disembunyiin bu. Pahala itu gak selalu diliatin. Mau nunjukin siapa dari kita yang tulus. Kalau ditunjukin gak usah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan aja. Kita dari pagi suruh mijitin kuda buat ketemu Nabi, mau sampai malam. Benar apa enggak? Tapi enggak, ditutupin. Gak segampang itu. Orang mau nyari yang tulus tuh susah. Mau nyari yang sungguh-sungguh susah. Makanya jadilah orang tulus. Waktu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ngerjain pekerjaannya, emang dia ngarep Nabi datang? Kebayang gak di benaknya dia kalau Nabi bakal datang dalam mimpinya? Kagak, dia gak ngebayangin. Mestinya kita juga dalam beribadah begitu. Fokus dalam apa yang kita kerjakan. Maksimal totalitas untuk Allah, untuk Rasul. Adapun hasil serahkan kepada yang maha memberi. Hasil serahkan kepada dia. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mijitin kuda. Dia kebayang apa enggak datang Rasulullah enggak? Tapi subhanallah, begitu dia menjemin matanya, datang manusia paling sempurna, manusia paling agung, Habibullah wa Habibuna
kekasih Allah dan kekasih kita semua, datang dalam mimpinya. Apa? Enggak cuma datang, datangnya Rasul. Andai Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan kala itu cuma didatengin Rasul dalam mimpinya, tidak memberikan kabar gembira apapun, itu udah jadi kegembiraan buat Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Bayangin ketemu Nabi, wah itu suatu kelebihan bukan main. Tapi Nabi datang bukan cuma mau ngasih wajahnya, Nabi datang bukan cuma mau nunjukin senengnya, tapi Nabi ngasih bisyarah di situ. Ada pesan dari Nabi, ada sesuatu imbalan yang kau perbuat bahwa itu menghasilkan. Siapa dari kita yang berbuat baik kepada keturunan Nabi, ini loh imbalannya dari Nabi. Jadi jangan dikira nggak ada imbalan. Udah begitu mijitin kuda, ketemu Nabi doang. Oh, Nabi nggak sebegitunya jadi orang. Kalau ibaratnya bisa ngebales dengan balasan yang paling maksimal, itulah Nabi. Ngebales tuh bukan cuma dia nih cuma mijitin kuda doang, udah deh kasihin dikit deh mukanya cahaya. Enggak. Kalau Nabi bisa kasih total, Nabi kasih total. Itu Nabi dikasih total sama Nabi. Apa balasan Nabi? Karena kau merendahkan dirimu dan ingin menggembirakan hati cucuku, maka malam ini kau kuangkat menjadi seorang wali yang derajatnya begitu tinggi. Diangkat sama Nabi derajatnya menjadi seorang wali yang derajatnya begitu tinggi. Karena apa? Kerendahan hatimu, kecintaanmu kepada siapa? Keturunanku. Diangkat derajatnya. Ya, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan sudah meninggal dari kapan? Sudah meninggal sudah lama. Tapi lihat betapa hadrahnya menggugah banyak hati orang. Betapa hadrah yang dia buat dari untayan-untayan doanya menyadarkan orang dan menginsafkan orang. Membuat orang yang tadinya jauh dari majelis kemudian menjadi dekat dalam majelis. Membuat orang yang tadinya tidak cinta menjadi cinta. Membuat orang yang tadinya enggak istiqomah jadi istiqomah. Lihat daya tariknya. Orang yang sudah ditinggikan derajatnya oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Atas dasar apa? Tawadhu. Dan semua yang kita bawa hari ini, doa, hajat, bacaan yang kita baca, ini pahalanya lagi ngalir ke kuburan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dan yang baca hadrah bukan kita doang. Ini satu majelis, belum lagi di tempat-tempat lain hadrah dibaca. Baru di Jakarta, bagaimana? Belum di Surabaya. Belum di kota-kota lainnya, belum di luar negeri. Dan inilah karamah, inilah berkah. Jadi ibu-ibu, jangan pernah dari kita ngeremehin suatu perbuatan. Perbuatan kecil tapi didasari kerendahan hatimu kepada Allah akan mengantarkanmu pada derajat yang tinggi di sisinya. Akan mengantarkanmu pada kedudukan yang tinggi di hadapannya. Kita bukan jadi sembarang orang lagi, tapi menjadi orang pilihannya. Semua atas dasar apa? Tawadhu. Atas dasar rendah hati. Dan kita insya Allah mudah-mudahan belajar. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bukan orang yang menampakkan dirinya dengan sejuta kehebatan. Tapi lihat, dia dikenal dengan tawadhunya, cintanya kepada zuriat. Karena dia bukan dari kalangan zuriat. Dia bukan habaib. Tapi dia punya kedudukan yang tinggi. Bahkan, ini bayangin, dengan dia yang dikasih mimpi Nabi, pagi harinya bangun tidur, ketemu sama, kalau bahasa saya bilang nih Habib yang nyeleneh. Kan belum ngerti nih Bu. Gak ngerti, kurang ilmu, dia ngomong seadanya aja. Ya saya mah gak capek, pijitin aja kuda saya, yang capek. Orang saya naikin dia, gitu ya, ibaratnya. Bangun tidur, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan nyamperin dia, ya Habib, makasih banyak. Gara-gara kamu, lihat, kerendahan hati gak membuat dirinya mengatakan gara-gara perbuatannya. Gara-gara kamu Habib,
Gara-gara kamu datang ke rumah saya Habib, gara-gara kamu mampir ke rumah saya Habib, Rasulullah semalam datang ke dalam mimpi saya. Masya Allah. Ini Habib begitu, hah? Rasulullah datang. Gara-gara saya datang ke rumah kamu, Rasulullah datang ke mimpimu. Ini Habib hatinya terbuka. Kok bisa kamu mimpi kakek saya? Saya cucunya nggak pernah mimpi. Oh, ini nggak benar, kata dia bilang. Ini Habib pulang dari rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan. Shara min kibaril ulama. Dia jadi ulama besar, jadi ulama terpandang. Gara-gara apa? Habis dari situ dia belajar, dia nuntut ilmu. Dia juga kepengen jadi orang kayak Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan. Enak bener, bisa punya kedudukan begini, dikasih mimpi sama Nabi. Saya juga mau, katanya. Lihat. Tapi tidak sedikit pun dari Syekh Abdullahnya nunjukin sama kita apa? Bahwa dia mencapai derajat itu karena perbuatannya. Ini nih yang berat. Karena biasanya manusia senangnya diaku, senangnya dianggap, senangnya dihargai, senangnya diakui, ya, senangnya dipuji, ditinggikan dan lain sebagainya. Dan bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa apa yang dia buat ini adalah salah satu upaya dirinya sendiri. Dan ingat, tidak ada satupun dari kita bisa ngerjain satu kebajikan, satu kebaikan kalau bukan karena pertolongan Allah buat kita. Jadi ini pentingnya kita mengerti arti merendahkan diri di hadapan Allah, agar kita tahu bahwa kalau kita nggak merendah, maka apa dari amal kita yang bakal menguntungkan kita? Nggak ada satupun sejatinya. Tapi insya Allah kita belajar hari ini, masya Allah, dengan cerita yang luar biasa dari Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan. Mudah-mudahan menggugah hati kita semua agar bisa meniru, meneladani, mencontoh dari akhlak-akhlak orang-orang saleh, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Namun sejatinya mereka bukanlah rendah, tapi mereka adalah orang-orang yang tinggi di mata kita, dan tentunya adalah orang-orang yang terkasih di mata Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, amin ya Rabbal. Yuk kita baca daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Insyaallah mudah-mudahan ilmu demi ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk semuanya yang hadir. Sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al latfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Waruya anna imra'atun qasirah dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi hajatiha. Falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ma agsaraha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ightabtiha ya Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghibah fa inna fiha thalathu afat la yustajabu li sahibiha du'a wa la taqbal lahu hasanah wa taturakum alaihi sayyi'at. Kita masuk kemarin tentang bab bahayanya ghibah dan mengadu domba. Dan kita udah bahas kemarin tentang batasan kapan seseorang itu dianggap dia sudah berghibah. Insyaallah nggak ada yang lupa. Kalau ada yang belum dengar, cari rekamannya di mana ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, saya lupa. Ya udah nasib.
Baik, tanya sama yang hadir kemarin ya, biar ngecek fokusnya. Kalau sudah Muna depan ngecek fokus, sekarang anak nanya. Ibu-ibu yang fokus kemarin pelajaran di mana, tanya sama yang hadir. Baik. Diriwayatkan, kata dibilang, bahwa sungguhnya ada seorang wanita yang pendek datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi beberapa hajatnya, ada pertanyaan dan lain sebagainya di hadapan Nabi. Maka saat wanita itu keluar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya dengan polosnya dia ngomong, ya Allah, ini perempuan pendek bener gitu. Dia ngomong, ya ini perempuan pendek bener. Dengan polosnya dia berucap begitu. Mungkin di mata kita itu hal yang umum, hal biasa aja. Ya Allah, nih orang biasa kan, kita suka ngomong, nih orang pendek, nih orang tinggi. Yang di mata kita itu adalah biasa saja. Tapi Nabi SAW kemudian menjawab apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa sungguhnya kamu telah menggunjing dia wahai Aisyah, kamu telah menggibahinya wahai Aisyah. Karena bisa jadi apa yang terlontar dari mulutnya Sayyidah Aisyah kala itu adalah sesuatu yang gak disukai. Oleh siapa? Oleh wanita yang pendek itu. Dan sama halnya sama kita. Barangkali ada dari kita yang mungkin punya kekurangan fisik. Kemarin kan kita udah bahas bahwa membuli, body shaming dan lain sebagainya, itu adalah ajaran yang tidak boleh. Dan sumbernya berasal dari mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajarin sama kita ngehargain orang. Bentuknya seperti apapun dia indah, dia cantik, dia bagus, gak ada jeleknya, gak ada kurangnya, gak ada cacatnya. Sekalipun kita lihat orang lain cacat. Dan ini masalah pendek, Nabi pertegas. Dan Nabi ingin mengajarkan, jangan ada yang timbul di hati kita, itu kok istri Nabi ghibah. Siapa ya? Itu kok istri Nabi ghibah. Istri Nabi kok ngomongin orang. Istri Nabi kok ngelakuin dosa misalnya gitu. Lah, justru di sini Sayyidah Aisyah pun orang yang diajarkan sama Nabi. Dia belajar. Saat dia salah, dibilangin sama Nabi, itu salah, itu enggak benar, itu enggak baik. Dan dengan apa yang Nabi ajarkan menjadi pelajaran kita. Apa yang terjadi sama Nabi dengan Sayyidah Aisyah kala itu, sekarang kita tahu riwayatnya. Oh, ternyata bahkan membicarakan tentang tinggi pendeknya orang itu tergolong ghibah. Tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam, mancung, pesek, apalagi belok, sipit, ya semua. Apalagi? Apa? Jenong. Ada. Wah, ini berarti yang ngomong ini kayaknya ngerasa dia suka ini. Jenong, lain-lain semua ya pokoknya ya. Iya, udah. Jenong, apalagi bahasanya suka orang giginya maju, tonggos. Picak, apa itu picak? Ya udah begitu bahasa-bahasa kayak gitu. Itu harus wajib kita hindarin dari mulut kita. Kenapa? Karena itu tergolong bagian daripada ghibah. Dan Nabi SAW bersabda, iyyakum wal ghibah. Kata Nabi SAW, takutlah kamu daripada ghibah. Berwaspadalah kamu daripada ghibah. Karena di dalam ghibah itu ada 3 keburukan, ada 3 bencana. Selagi orang melakukan ghibah, maka di dalam dirinya ada 3 bencana yang akan terkena untuknya. Apa itu yang pertama? La yustajabu li sahibiha du'a. Doanya enggak akan dikabulkan Allah. Doanya enggak dikabulkan. Barangkali selama ini banyak ada dari doa-doa kita yang tertunda. Itu bisa jadi bukan karena kita enggak pantas, tapi karena ada kesalahan kita yang membuat doa itu tertunda terkabulnya. Makanan haram bikin doa tertunda.
Maksiat bikin doa tertunda. Kemudian salah satunya ghibah. Ngomongin orang bikin doa kita tertunda. Ente mau nangis kayak apa lagi tengah malam? Sujud sama Allah dengan begitu khusyuknya lagi. Tapi ternyata kalau kita suka ngomongin orang, semuanya haba, semuanya sia-sia. Ngomongin kejelekan orang, semuanya sia-sia. Dan kita ngelihat ada kisah seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katanya rajin ibadah malam, puasa siang hari, tapi punya masalah mulutnya luar biasa. Mulutnya Masya Allah, tinggal ribut sana ribut sini, ngomong jelek sana ngomong jelek sini. Maka Nabi pertegas, innaha finnar. Karena Nabi tempatnya di neraka dia. Gara-gara apa? Gara-gara masalahnya dari mulut. Ghibah ini kan dosa mulut, maka hati-hati. Pertama, doa tidak dikabulkan. Yang kedua katanya, amal perbuatannya dari kebajikannya enggak diterima Allah satupun, dari ketaatannya, dari sholatnya, dari sedekahnya, semua. Kita tahu bahwa dosa kita sama Allah dengan dosa kita sama makhluk, dosa kita dengan Allah itu lebih mudah kita dapati berbanding dengan urusan kita sama makhluk. Kalau kita berurusan sama orang, kita nganggapnya alah siapa dia, dia doang, gampang, ntar juga beres. Meremehkan orang, cenderung hati-hati. Urusanmu dengan Allah, dengan kamu sujud minta taubat, Allah Subhanahu wa taala pintunya terbuka bagi yang mau mengetuk, bahkan akan dibuka oleh Allah dengan ketukan kita yang terus-terusan mengetuk. Sekali dua kali mungkin kita mengetuk belum dibuka, tapi berulang kali kita mengetuk Allah pasti buka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, Zat yang Maha Pengampun. Itu jelas di Al-Qur'an. Siapa dari hambanya yang berbuat dosa datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dia akan dapati ampunan Allah. Tapi urusannya yang lebih berat saat kita punya sangkutan kepada sesama hamba Allah. Allah gak akan terima diri kita layak masuk surga sampai urusan kita nih sama orang-orang beres. Kalaupun urusan kita sama Allah kelar, tapi urusan kita sama makhluk belum, tunggu dulu, tuntasin dulu. Di mana kekurangannya? Oh di sini dulu, datang satu persatu. Kan kita tahu ada hadis yang ngomongin tentang orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrutnya gara-gara apa? Bangkrutnya bukan karena dia nggak sholat, karena dia nggak ngaji. Bangkrutnya gara-gara terlalu banyak dia punya urusan sama orang. Senengnya komentarin orang, senengnya protesin orang, senengnya ngomongin orang, senengnya jelekin orang, senengnya ngatain orang. Ini masalah yang perlu kita hindari, harus kita jauhin. Bayangin, amal ibadah kita nggak ada yang keterima. Berarti sedekah, sholat, puasa, kalaupun ada zakat dan amal-amal kita lainnya, semuanya kalaupun Allah terima, Allah maafkan, tapi nggak sampai bikin kita selamat gara-gara amal itu atas dasar sebab kita punya urusan sama orang. Yang ketiga bencana selanjutnya adalah bertumpuknya apa? Keburukan-keburukan di dalam dirinya. Artinya orang yang ngelakuin ghibah, maksiat, umpamanya sama kayak orang yang ngejatuhin atau lemparin dirinya sendiri sama kotoran. Dirinya makin banyak kekotoran dosanya, dirinya makin banyak kesalahannya, dirinya makin kelihatan keburukannya. Nah ini orang-orang yang suka ngomongin orang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga diri kita. Apalagi orang-orang yang rajin majelis. Orang rajin majelis, orang baru kenal majelis, yang pertama yang harus dirubah mulut. Yang pertama yang harus dijaga lisan. Yang pertama yang harus dilempengin lisan.
Jika dia mau lurus semuanya, luruskan lisannya. Jaga. Karena ini urusannya besar. Perkaranya bakal bikin kita punya amal semua enggak diterima sama Allah, bakal bikin doa kita enggak diijabah Allah, dan bakal bikin buat diri kita semakin terlihat buruknya di mata Allah dan khususnya di mata orang-orang. Nanti kalau punya teman suka ngomongin orang, nanti nganggapnya gimana dia? Baik-baik deket sama dia, lemes. Minimal orang ngomong gitu. Kalau ada teman yang suka ngomongin, jangan ngomong apa-apa sama dia. Habis lo ntar omongan lo dikumul. Minimal. Berarti apa yang hilang? Yang hilang tanpa disadarin adalah sisi amanah dalam diri orang itu. Orang itu nggak bisa dipercaya. Berarti harga dirinya jatuh, buruk. Karena apa? Dari mulut sumbernya. Kalau udah mulutnya nggak bisa dijaga, ya udah runtuh semuanya. Harga dirinya, dia mau siapapun, dia mau orang terpandang sekalipun, kalau mulutnya nggak mampu dijaga, runtuh semua harga dirinya. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhamim syarr nas yaumal qiyamah dzu wajhain an-nammam alladhi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh man kana dza wajhin fid dunya kana lahu yaumal qiyamah lisanan minan nar. Ada jenis orang baru nih. Nabi bilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tentang orang yang suka ngadu domba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat manusia di mana? Fi yaumil qiyamah, kata Nabi. Di hari kiamat nanti orang yang punya dua wajah. Orang yang bermuka dua, kalau kita bilang. Ada nggak peribahasa bermuka dua di sini? Ini orang bermuka-muka nih. Padahal mukanya satu. Tapi kok kita bilang bermuka-muka? Berarti mukanya yang beda-beda, apa tingkahnya yang beda-beda? Kata Nabi SAW, sejahat-jahatnya manusia di hari kiamat adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang datang kepada sekelompok dengan wajah yang lain, datang lagi ke kelompok dengan wajah yang lain, tingkah yang lain lebih tepat. Dia datang ke sini, tingkahnya manis, rapi, ganah. Begitu udah masuk ke sebelah, masuk ke kelompok yang lain, wah, ternyata begini aslinya. Hati-hati kalau kita punya dua kepribadian. Kalau sekarang tuh bahasa kerennya apa? Enggak, ada bahasa kerennya. Bipolar. Itu bahasa keren. Sebenarnya bahasanya sama, dzul wajhain, punya muka dua, punya dua wajah. Di satu sisi dia ntar begini, di belakang lain sisi dia begini. Nasallallahu salama wal afiyah. Hati-hati, ini siapa nih orang-orang yang begini? Ini tukang mengadu domba. Kata Nabi, giliran ama si ini, oh seolah ngebela. Begitu pindah ke sini, seolah ngebela dia. Kan orang adu domba begitu. Datang ke si A, kamu tahu nggak? Oh saya aja sampai nggak nyangka, ternyata si B begini sama kamu. Cakep banget. Si A berasa dibela, sian si A. Ketemu sama si C. Ini si adu domba si C ya. Perumpamaannya si C bilang sama si A, kamu tahu nggak? Tuh teman kamu si B tuh kerjaannya begini. Di belakang kamu tuh dia begini. Oh kurang ajar. Iya, aku sih bilang begini karena kesian aja sama kamu. Wah. Aku tuh begini karena kesian sama kamu. Kata si A, wah ternyata selama ini yang saya anggap teman itu B, ternyata teman saya yang sejati adalah si C. Kata dia bilang, si C ternyata yang sejati nih. Wah makasih ya. Aduh kalau nggak ada kamu saya nggak tahu nih sama ini si B begini sama saya gitu ya. Dah. Si A mulai deh cerita.
emang tuh si B saya selama ini tahanin aja, orangnya begini ya gitu. Si C udah kelar nih urusannya nih, udah kelar sama si A, dia datang ke si B. Tahu? Dia datang ke si B, dia bilang apa? Kamu udah tahu? Kamu udah tahu? Gitu ya, kamu udah tahu? Ustazah kok tahu sih Ustazah? Emang begini hidup. Kamu udah tahu belum? Kata dia bilang. Emang kenapa? Tuh teman kamu tuh si A. Kenapa si A? Kata si B nggak tahu hal. si B nggak tahu cerita nih. Si A tuh ternyata kemarin saya lagi kumpul-kumpul sama dia. Dia ngomong kamu katanya begini. Wah kurang ajar. Waduh, panas. Siapa yang panas? Si B panas. Sama siapa panasnya? Si A. Yang ngomporin siapa? Si C tepuk tangan. Akhirnya ribut juga. Ini si C, ini yang disebut sama Nabi Dzul Wajhain. Bermuka dua. Kita tahu nih teman kita si A sama si B musuhan. Sama si A baik, sama si B kita baik. Manis. Kalau si A ceritain si B, kita ikut nyaut. Si B ceritain si A, kita ikut nyaut. Baik-baik. Yang musuhan dia kenapa ente yang ada di tengah-tengah? Jangan girang. Jangan bangga. Aturan ente gak ikut campur jadi bisa ikut campur. Ada juga orang yang begitu. Udah ribut, bukan ente yang ngomporin, tapi ente tuh ada di tengah. Kebetulan ente gedak juga sama si B. Pas, ada juga tipe orang begini. Cerita, emang lo kemana aja? Baru tahu si B begini, aku mau udah lama. Iya. Ini pengalaman. Gue mah udah lama sih itu begitu. Lo untung deh kalau akhirnya mata lo kebuka. Asik. Begitu aja bahasanya. Untung mata lo akhirnya kebuka gitu. Gue dari dulu pengen bilangin. Bahaya deh. Ya gitu. Udah gitu. Biasanya begitu. Ini saya mau tanya sama ibu-ibu, ini benar nggak begini? Memang ngomong apa adanya. Itu realitanya. Nah itu hati-hati. Ini suara apa? Adzan ya? Kita dengerin adzan dulu sebentar.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'a wa ba'athul maqam mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ingat perkara tentang orang yang punya dua wajah, dan Allah subhanahu wa ta'ala gak senang sama orang-orang yang kayak gini. Dan terutama Nabi memberikan kepada kita peringatan bahwa orang terburuk di hari kiamat mereka adalah orang-orang yang bermuka dua. Orang yang datang ke kelompok dengan satu wajah dan datang lagi ke kelompok yang lain dengan wajah yang satunya lagi. Maka dibilang, barang siapa orang yang di dunia bermuka dua, maka di hari kiamat, kata dibilang, dia akan mempunyai dua lidah dari apinya Allah. Lidahnya ditambah, tapi bukan lidah pada umumnya. Diganti lidahnya sama Allah menjadi lidah dari api. Bukan satu lidahnya, tapi dua, menggantikan perbuatannya di dunia yang apa? Yang begitu jahat, begitu buruk. Mudah-mudahan Allah lindungin kita semua. Jangan sampai ada dari kita yang punya sifat demikian. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannah nammam. Ya Allah. Dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Arti tukang ngadu domba gak bakal masuk surga. Ada seorang ulama bilang, Bu, kenapa bisa ada tukang ngadu domba? Ada sebabnya gak? Apa mungkin orang-orang ini yang punya sifat begini ini punya kesalahan-kesalahan dulu, orang tuanya yang buat salah atau bagaimana, atau pola asuh atau pola didik? Di antara pola asuh, pola didik yang berpengaruh, tapi ada satu perbuatan yaitu dari masa orang tuanya berhubungan. Saat orang tuanya berhubungan intim, lupa baca doa, dan dari hasil hubungan itu dapat anak, maka anak ini namam. Anak ini namam. Jadi hati-hati, waspada. Biasanya tukang adu domba adalah bukan hasil yang macam-macam, hasil hubungan orang tua yang lupa baca doa. Jadi jangan nganggap doa tuh remeh di dalam berhubungan intim sama pasangan. Itu penting karena ternyata hasilnya menentukan. Kamu baca doa, niatnya benar, niatnya baik, mau dapetin anak zuriat soleh solehah, kamu dapat anak zuriat soleh solehah dari harapanmu. Tapi begitu kamu mengabaikan, menganggap itu nggak penting, dan lihat berapa banyak anak-anak sekarang bisa jadi orang tuanya benar, orang tuanya genah, nggak ada nih sifat-sifat bandel, nggak ada sifat-sifat yang nyeleweng, menyimpang, tapi tahu anaknya masya Allah. Itu bisa jadi dari apa? Meremehkan perkara yang di matanya remeh. Padahal Nabi ngajarin doa itu bukan untuk diremehkan, tapi untuk diamalkan. Gak masuk surga kata Nabi. Kalaupun ada, kata dibilang, orang yang masuk surga dari hasil perbuatan ngadu domba, setelah dihisab, setelah Allah hitung dosa-dosanya dan urusannya sama orang yang pernah diadu domba, kelar nih, dia orang yang terakhir masuk surga. Dia orang terakhir masuk surga. Jadi kalau ditanya siapa orang yang masuk surga yang terakhir, orang yang taubatnya diterima dari perbuatan dosa namam, dari perbuatan dosa adu domba. Kalaupun di Allah maafin, dia yang terakhir masuk surga. Ya Allah, tuh maka jaga, hati-hati. Di sini ada hikmah. Mal hikmah
fi anna Allah khalaqa kulla makhluq dha lisan wa ghairu natiq wa laysa lis-samak lisan aslan faqila li anna Allah ta'ala lamma khalaqa Adam amara al-malaika bisujudu lahu fasajadu kulluhum illa iblis fala'anahu Allah wa akhrajahu minal jannah wa masakhu fa ahbata ila al-ard faja'a ila al-bihar fa awwalu ma ra'a as-samak fa akhbarahu bi khalqi Adam wa qala innahu yustad wa ya'khudhu dawabul bahr wal bar fa balagha as-samak wa dawabul bahr bi khabar Adam fa adhaba Allahu lisanah. Perhatiin, setiap makhluk punya lisan kecuali ikan. Ada yang pernah nemu ikan punya lidah? Ikan ada lidahnya enggak? Apalagi ikan teri, ada enggak? Ada enggak? Anak tanya, ada enggak? Cecek aja yang kecil kayak gitu ada lidahnya. Dia makan kan pakai lidah, ngambil nyamuk pakai lidah kan gitu, pakai lidah. Binatang rata-rata semua makhluknya Allah punya lidah. Ada lidah yang bisa bicara, ada lidah yang nggak bisa bicara. Kayak ular nggak ada suaranya, tapi ada lidah. Sensi kalau ngomongin ular. Ular punya lidah, tapi nggak ada suara. Misal contohnya, apalagi ya begitu deh kurang lebih. Tapi ada hampir kebanyakan ya fungsinya lisan buat bicara kan gitu, ada suaranya. Tapi apa hikmah Allah Subhanahu wa taala enggak ciptain lidah pada ikan? Nah, di sini ada kisahnya. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabi Allah Adam. Iblis menolak, iblis enggak mau sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melaknatnya dan mengeluarkan dia dari surga. Kemana Allah keluarkan iblis kala itu? Allah lemparkan ke laut. Yang pernah ikut kajian tafsir surat Kahfi sama saya udah nerangin waktu itu. Iblis dilempar sama Allah ke bumi tapi ke lautan. Kala itu lautan ketemu sama iblis, ngelihat siapa? Ikan. Iblis cerita sama ikan bahwa Nabi Allah Adam yang ada di surga itu bakal diturunin ke bumi sama Allah. Kata iblis bilang, dia itu pemangsa makanan di lautan dan juga di daratan. Jadi pengadu domba siapa nih? Iblis pengadu dombanya. Begitu ikan dengar, oh Adam diceritain sama iblis tentang bagaimana Allah ciptain Adam. Adam tuh diciptain begini. Pokoknya kan iblis lagi sakit hati nih, diusir gara-gara urusan penciptaan Nabi Allah Adam. Diceritain sama iblis, diceritain sampai diomongin bahwa Adam itu bakal mencari makanan di lautan dan juga di daratan. Maka ikan pada ngomong nih sesamanya, wow kita bakal dimangsa sama Adam alaihissalam. Berarti makhluk keturunan Adam ini makan kita, kata dia bilang. Dia makan kita. Maka hikmahnya akhirnya gara-gara sebab ikan memindahkan berita tentang penciptaan Adam, Allah cabut lisannya. Ikan gak punya lisan. Ala hadza sabab ente bakal dipancing, ente bakal diburu, kata iblis bilang. Ente bakal diambil dari binatang-binatang yang ada di lautan ini, semua jadi makanannya dia. Ikan sampaikan kepada yang lainnya. Dari gara-gara itu ikan cerita tentang kabar Nabi Allah Adam, Allah hilangkan lidahnya. Berapa banyak ghibah yang udah kita buat, berapa banyak kesalahan lisan ini yang sudah kita lakukan, tapi tidak sekalipun Allah mengambil lisan ini dari kita. Gak pernah sekalipun Allah buat kita ini sulit untuk berkata-kata. Itu semua adalah bagian daripada anugerah Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, yang dengan adanya tetap lisan ini ada di dalam diri kita, agar kita dengan belajar hari ini sadar bahwa lisan ini adalah nikmat, tapi dia juga bisa jadi menjadi salah satu sebabnya kita tersandung, terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam dosa-dosa lainnya.
maka pelihara lisan kita untuk tidak berucap kecuali ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang mengandung kebaikan, ucapan yang mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, ucapan lisan kita yang hanya adanya zikir, yang hanya adanya sholawat, yang hanya adanya doa, yang hanya adanya tilawah Quran dan lain-lain sebagainya. Jadikan lisan ini hanya untuk kebaikan, bukan untuk kita membicarakan kejelekan orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga pelihara iman Islam kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan semua langkah-langkah ibu-ibu yang hadir dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Majelis kita senantiasa tercurah banyak keberkahan dari Allah. Majelis kita mudah-mudahan diturunkan rahmat oleh Allah, dan gak ada satu pun dari kita yang pulang dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sailin. Terima kasih untuk semuanya, wabil khusus untuk Ustazah Muna. Sekali lagi makasih banyak. Mudah-mudahan semua nasihat yang disampaikan menjadi tambahan diri kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mudah-mudahan semuanya dari hajat-hajat kita ya Rabb, berkat hadrah Allah kabulkan hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.